Dalam kata lain, orang-orang yang direhabilitasi yang ada di dalam penjara ini. Tapi anehnya orang-orang yang ada di dalam kerangkeng ini justru malah lebam-lebam dan juga banyak luka. Halo assalamualaikum, welcome back to my video. Balik lagi sama aku Diah and welcome to kamar 13. Oke, kalau kemarin kita sudah bahas tentang salah satu pejabat negara kita yang tersandung kasus hukum karena kritikan pedasnya dengan perpindahan ibu kota baru ke Kalimantan. Ya, warga Kalimantan gak terima sama pernyataan pedas yang dia omongin. Banyak pihak yang tersinggung dari sini. Nah, hari ini aku bakal bahas salah satu kasus pejabat negara kita juga. Dia adalah kepala di sebuah daerah atau juga kabupaten di daerah Sumatera yang sedang tersandung kasus hukum. Ya, biasalah ya, pejabat kita sering banget kesandung kasus hukum, kalau bukan korupsi, ya suap menyuap dan seputar tentang hal itu. Nah, begitu pula dengan Bapak Bupati yang hari ini akan kita bahas. Nah, ternyata yang mencuri perhatian dari Bapak Bupati Langkat ini sendiri, bukan soal kasus korupsinya dia. Tapi yang mencuri perhatian adalah pada saat Bapak Bupati Langkat ini sedang tertangkap tangan di rumahnya. Ada video viral yang beredar, ternyata di rumahnya ini ada semacam penjara. Tapi penjaranya ini berisikan manusia gitu, dan katanya menurut berita yang beredar, orang-orang yang ada di dalam penjara ini adalah orang-orang yang dipekerjakan secara paksa untuk kebun sawit milik Bapak Bupati ini, Nah, aku bakal bahas tentang pemenjaraan manusia di dalam rumah Bupati Langkat. Dan sebelum aku mulai bahas kasus ini, aku ingetin lagi untuk kalian, jangan lupa untuk klik dulu tombol like, comment, share ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasi kalian biar aku semakin semangat untuk upload video-videoku yang baru. And well, check it out. Nah, nama Bupati Langkat ini sendiri adalah Terbit Rencana Perangin-Angin. Nah, mungkin bagi kita sebagian orang merasa aneh ya dengan namanya Bapak Bupati Langkat ini. Tapi ternyata di Sumatera Utara namanya itu memang unik-unik, termasuk Bapak Bupati Langkat ini. Namanya memang Terbit Rencana Perangin-Angin. Cukup unik ya. Nah, biasa kita panggil dengan Bapak Terbit gitu. Nah, Bapak Terbit ini ternyata ditangkap oleh KPK pada saat OTT, Operasi Tangkap Tangan, dalam kasus fee proyek infrastruktur yang ada di salah satu proyek di Kabupaten Langkat, Nah, seperti yang aku bilang tadi, sebenarnya kasusnya Pak Terbit ini bukan kasus suapnya tadi sih yang mencuri perhatian dan juga disorot oleh seluruh masyarakat Indonesia, tapi lebih ke pada saat beredarnya video di rumahnya dia, di rumah pribadinya Pak Terbit ini, ternyata ada sebuah kerangkeng, jadi semacam penjara, tapi penjaranya ini untuk orang normal. Biasanya kalau kita lihat di berbagai daerah ya, masih banyak kayak di kampung-kampung, di daerah-daerah yang terpencil gitu, orang-orang yang ada kerangkengnya kayak gini, itu kerangkeng yang berisikan orang-orang yang memang punya gangguan jiwa, gangguan mental, atau biasa kita sebut dengan orang gila. Tapi berbeda lagi dengan penjara ataupun juga kerangkeng yang ada di rumahnya Pak Terbit ini, Kerangkeng ataupun penjara yang ada di rumahnya dia ini berisikan orang-orang yang normal, yang tidak memiliki gangguan jiwa sama sekali. Nah, menurut info yang beredar, ternyata orang-orang yang ada di dalam kerangkeng ataupun juga penjara rumahnya Pak Terbit ini adalah orang-orang yang sedang direhab setelah pakai narkoba. Nah, menurut berita yang beredar, ternyata orang-orang yang ada di dalam kerangkeng ataupun juga penjaranya Pak Terbit ini adalah orang-orang dengan status
pengguna narkoba. Dalam kata lain, orang-orang yang direhabilitasi yang ada di dalam penjara ini. Tapi anehnya orang-orang yang ada di dalam kerangkeng ini justru malah lebam-lebam dan juga banyak luka. Semacam orang-orang yang udah nerima penyiksaan. Nah, kita balik lagi inget-inget ya kejadian yang dulu. Ya, bahwa Indonesia tuh pernah juga menerima perlakuan seperti ini dari penjajah. Pada saat zamannya Belanda jajah Indonesia itu juga ada yang namanya Rodi. Sedangkan pada saat penjajahan Jepang itu ada yang namanya Romusa. Jadi orang-orang memang dipekerjakan secara paksa dan juga tidak diberi gaji. Jadi ya banyak menerima siksaan juga. Mungkin kalau kita mendengar hal ini pada saat zaman penjajahan ini bisa dikatakan hal yang lumrah ya, karena pada saat itu Indonesia memang sebagai negara yang terjajah, jadi apapun kita harus ikut dengan apa keinginannya sang penjajah gitu kan. Berbeda kalau di tahun 2022 ini, aku rasa orang-orang sekarang udah merdeka, dia punya hak dan juga suaranya ya. Jadi kita dipekerjakan memang untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban gitu. Beda sama orang-orang yang ada di dalam penjaranya Bapak Bupati Langkat ini, Sebenarnya kalau kita lihat dari bangunannya sendiri, Bapak Bupati Langkat atau juga Bapak Terbit ini tidak pernah menyembunyikan tentang adanya penjara ataupun juga kerangkeng yang ada di dalam rumahnya ini, Karena memang siapa saja itu bisa melihat orang-orang yang ada di dalam penjara itu. Jadi memang bukan di ruangan yang tertutup dan ruangannya itu benar-benar nggak ada orang ataupun juga nggak ada akses siapapun untuk melihat orang-orang yang ada di dalam kerangkengnya itu. Ya sebenarnya beliau juga tidak menutup-nutupi hal ini gitu. Nah, menurut dari pengakuannya beliau, katanya penjara ataupun juga kerangkeng yang ada di rumahnya ini sudah 10 tahun yang lalu lamanya ada di situ. Tapi menurut dari Google Maps sendiri, tangkap layarnya Google, ternyata bangunan ataupun juga penjara itu baru ada sekitar kurang lebih 3 tahunan. Nah, katanya ternyata orang-orang yang ada di dalam kerangkengnya itu, itu adalah orang-orang yang dipekerjakan oleh Bapak Terbit ini di dalam perkebunan sawitnya. Jadi orang-orang di situ memang pagi hari jam 8 itu dia keluar dari kerangkengnya, dia kerja di lahan sawitnya Pak Terbit ini, terus nanti balik lagi jam 6 sore ke dalam kerangkeng ini. Dan katanya orang-orang yang ada di dalam penjara itu, di dalam kerangkengnya itu dapat jatah makan 2 kali. Tapi yang buat kita di sini penuh dengan tanda tanya besar, kenapa kalau misalkan itu adalah seorang pekerja, kenapa harus di dalam penjara atau di dalam sebuah kerangkeng yang memang dia tidak memiliki hak dan kebebasan untuk melakukan apa yang dia pinginin gitu kan. Kalau kita kerja pada umumnya, kita ya pulang kantor, pulang dari kerja, mau pulang ke rumah, mau pulang ke kos, mau pulang ke kontrakan, mau pulang kemanapun, itu haknya kita, udah kita bebas ngelakuin apa aja gitu. Nah, beda sama orang-orang ataupun juga pekerja dan juga para rehabilitas yang ada di dalam rumahnya Pak Terbit ini, Toh kalau memang mereka ini adalah pekerja yang ada di perkebunan sawitnya, kenapa tidak diberikan tempat untuk mereka beristirahat dengan layak? Ya paling enggak ruangan atau juga tempat tidur sepetak kecil gitu kan lebih layak daripada mereka harus ditempatkan di sebuah kerangkeng. Nah, dalam hal ini memang banyak pro kontranya ya, banyak yang mencibir juga kalau memang mereka itu adalah orang-orang yang direhabilitasi, seorang pengguna narkoba yang direhab di dalam rumahnya Pak Terbit ini, apa yang harus direhab? Pembinaan seperti apa yang mereka lakukan untuk para pengguna narkoba yang ada di dalam kerangkengnya ini? Apakah pekerjaan yang Pak Terbit ini berikan kepada para rehabilitas ini
digaji atau pekerjaan yang dia berikan sebagai petani sawit di sana ini merupakan salah satu bentuk pembinaan? Apakah hal ini bukan pemanfaatan sumber daya manusia? Karena kalau memang orang-orang ini adalah pekerja yang ada di perkebunan sawitnya, kenapa tidak diberikan upah? Nah, kalau memang hal ini benar ya, berarti bisa dikatakan kita semacam mengulang sejarah kelam. Kalau dulu dilakukan sama penjajah, tapi kalau sekarang dilakukan orang-orang yang memiliki pangkat, orang-orang yang memiliki jabatan dan juga seragam untuk mempekerjakan dengan seenaknya sendiri masyarakat-masyarakat yang kecil. Jadi ingat omongannya Presiden Soekarno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, dan perjuanganmu akan lebih sulit karena akan melawan bangsamu sendiri. Nah, di sini jadi kayak apa ya? Terbukti gitu loh, omongannya Soekarno tuh terbukti, apalagi hal ini dengan alasan apapun itu dilakukan oleh pejabat negara kita. Nah, menurut pengakuan dari bupatinya sendiri, ya, kerangkeng ataupun juga penjara yang ada di dalam rumahnya ini bukanlah untuk rehab, tetapi lebih untuk ke arah pembinaan orang-orang yang mantan pengguna narkoba. Nah, kalau memang hal ini merupakan pembinaan ya, kenapa mereka dipekerjakan di dalam perkebunan sawitnya? Apakah bentuk pekerjaan yang diberikan ini untuk pembinaan kepada orang-orang yang mantan pengguna narkoba? Pembinaan yang seperti apa yang dimaksud? Nah, dari hal ini juga mengundang banyak pendapat sih dari berbagai orang yang ada di penjuru Indonesia ya. Katanya kenapa andai kata itu tempat rehabilitasi, kenapa atas nama pribadi? Bukannya kalau tempat rehabilitasi itu harus ada izin-izin tertentu, harus ada akta pendaftarannya, harus resmi, dan ada fasilitas-fasilitas yang harus dipenuhi juga. Karena memang menyangkut dengan mental seseorang yang telah menggunakan narkoba. Andai kata mereka ini benar-benar ikut pembinaan di dalam rumah Bapak Bupati ini, kenapa mereka hanya diperbolehkan keluar untuk bekerja dan setelah itu mereka masuk lagi ke dalam kerangkeng itu? Dan ada jam besuknya untuk keluarga-keluarga para orang yang ada di rehabilitasinya Bapak Bupati Langkat ini, Ada jamnya, jadi tertera untuk izin menjenguknya itu kapan itu ada. So, menurut kalian dari kasusnya ini kira-kira apakah yang dilakukan oleh Bapak Bupati ini merupakan bentuk tindakan pidana? Apakah orang-orang yang ada di dalam pembinaannya ini benar-benar memang sengaja dibina untuk menyembuhkan mental setelah mereka ini pengguna narkoba, atau mereka dimanfaatkan sumber daya manusianya untuk bekerja secara paksa dan tidak digaji di dalam perkebunan sawitnya? Kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan kita tunggu gimana nanti kasus pidana yang akan diterima oleh Bapak Bupati Langkat. And see you next video ya, Bye!